Tuhan? Yuk kita sama-sama sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari saat ini kita sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa pagi hari ini, kiranya Tuhan tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang menyaksikan jalannya ibadah melalui YouTube pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap ya untuk memuji Tuhan? Coba sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, menggerakkan tubuh kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ya. Kasih Allah tak berkesudahan. Kamu pasti setiap hari merasakan kasihnya Tuhan kan? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Wah, senang ya kita bisa bernyanyi memuji kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, kita masih akan melanjutkan pujian kita. Mungkin pujian ini masih baru untuk adik-adik, tapi kita bersama-sama belajar ya. Nah, pujian ini mengatakan bahwa kita ini istimewa. Kita anak-anak Tuhan itu diciptakan semua istimewa karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar lagi ini bersama-sama ya. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kamu, bukan karena ku
mengatakan bahwa kita itu istimewa dan berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita loh anak-anaknya. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Untuk hari ini, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita dengar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian, Yesus sayang padaku. Halo adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar dari kisah Yakub dan juga Esau. Nah, Yakub dan Esau ini adalah kakak dan adik. Nah, mereka itu bersaudara dan lebih-lebih lagi mereka itu adalah ternyata anak kembar. Nah, adik-adik penasaran kan cerita bagaimana? Atau mungkin adik-adik sudah ada yang pernah mendengar cerita tentang Esau dan juga Yakub. Nah, mungkin ada yang ingat ya, cerita Esau dan Yakub itu adalah cerita yang ada makanannya di dalamnya. Waduh, seru ya kayaknya. Oke, sebelum kita bercerita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu, kita satukan hati supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Yuk, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak. Engkau telah menyatukan kami lewat online ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk firman Tuhan ini, untuk anak-anak yang mendengarkan, untuk adik-adik semua. Kiranya Tuhan berikan fokus kepada mereka untuk mendengarkan, hati yang mau mengerti, hati yang terbuka, dan hati yang betul-betul ingin mengenal Engkau, yang ingin mencintai Engkau ya Tuhan. Jauhkan kami dari gangguan-gangguan yang lain ya Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kisah Esau dan Yakub dengan judul Tuhan Memberkati. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Nah, hari ini kakak akan bercerita ya. Ini adalah cerita sebelum kisahnya Esau dan Yakub. Tapi sebelum Esau dan Yakub ini ada cerita tentang Ribka. Nah, saat Ribka mengandung, Ribka itu tahu bahwa dia itu mendapatkan sebuah kabar ya, mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada dia bahwa dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba kepada yang satu yang lebih muda.
Kemudian saat melahirkan, anak yang keluar adalah yang pertama adalah Esau dan kemudian adiknya Yakub. Nah, dalam hal ini Ishak dan Ribka, itu papa mamanya Yakub dan Esau, sudah mengetahui bahwa Esau akan menjadi hamba adiknya yaitu Yakub. Yakub akan berkuasa kepada kakaknya Esau. Nah, kira-kira apa ya hubungannya ini dengan yang namanya berkat? Yuk kita sekarang lihat kepada cerita komik ini. Yakub menipu Esau. Wah, ini kira-kira apa ya? Apa memang hubungannya ini dengan berkat? Nah, adik-adik, di sini kakak juga mau tahu nih, mau kasih tahu bahwa ada yang namanya berkat kesulungan. Nah, berkat kesulungan itu adalah berkat yang bukan hanya harta saja, tapi berasal berkat yang diberikan oleh orang tua kepada anak pertamanya. Biasanya anak pertama itu pada zaman itu mendapatkan berkat yang lebih banyak daripada anak kedua. Nah, tetapi sayangnya Esau di sini memandang rendah hak kesulungannya. Nah, pertama-tama kita mulai ya ceritanya. Jadi Bapak Ishak itu punya 2 anak seperti yang kakak bilang bahwa ada 2 anak kembar nih, 2 anak kembar Esau dan Yakub. Tapi yang keluar pertama adalah Esau dan yang kedua adalah adiknya. Ishak memberi doa berkat kepada Esau anak pertama. Nah, sebenarnya Ishak itu begitu menyayangi anak pertamanya karena anak pertamanya itu dilihat sebagai wah anak sulung, dialah anak yang aku inginkan, anak yang aku sayangi begitu. Pada waktu itu ketika Yakub sedang memasak, Yakub ini adiknya yang rambutnya hitam ini, lalu datanglah Esau meminta sup kacang merah. Nah, Yakub akan memberi makanan jika Esau mau menukarnya dengan Yakub menjadi kakaknya. Nah, jadi kayak gini nih misalnya, Yakub, wangi banget nih makanan yang kamu bikin, boleh nggak aku minta makanan kamu? Terus kemudian itu tadi yang ngomong Esau ya. Nah, terus kemudian Yakub bilang, boleh, kamu boleh makan makanan ini, tapi sebagai gantinya aku harus menjadi kakak dan kamu menjadi adik. Kita menukar. Jadi aku Yakub adalah kakak dan kamu Esau adalah adik. Oke? Kalau gitu, oke ya. Nah, akhirnya jadilah itu si Esau menjadi adik dan Yakub menjadi kakak. Esau tidak peduli dengan hak sulung. Sekarang Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung. Nah, suatu hari Pak Ishak sudah tua dan matanya kabur. Dia memanggil Esau dan akan memberi doa berkat. Wah, nih habis itu kamu bisa dilihat ya di situ Ribka. Ribka itu adalah mama yang sayang dengan anak keduanya. Kenapa? Karena ingat nggak tadi pertama-tama kakak bilang bahwa Ribka dari dia mengandung dia tahu bahwa kakak yang tua akan menjadi hamba. Yang tua akan menjadi hamba. Maka di sini Esau yang akan menjadi hamba atau menjadi pelayan dari kakak daripada adiknya. Jadi Ribka di sini tuh menyayangi, tahu bahwa Tuhan itu akan memberikan berkat kepada anak kedua bukan anak pertamanya. Nah, kemudian kembali lagi ya ke Ishak yang akan memberikan doa berkat kepada si Esau anak pertamanya. Tapi sebelum berdoa Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan yang enak. Nah, karena ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, menyuruh Yakub menyamar. Mungkin di sini salah nih kayaknya ibu Ribka kayaknya ya. Ibu Ribka menyuruh Yakub untuk menyamar sebagai Esau. Yakub, ini sekarang Esau lagi pergi cari binatang buruan untuk dimasakkan untuk papa kamu. Papa kamu akan memberikan berkat kepada anak pertama yaitu si Esau. Nah, kamu sekarang harus menyamar untuk menjadi Esau. Toh kamu juga sudah menukarkan hak kesulungannya Esau dengan semangkuk sup ya kan? Nah, akhirnya Yakub pun memakai baju milik Esau dan memakai bulu-bulu agar ia mirip dengan Esau. Esau itu badannya lebih besar dan juga tangan-tangannya lebih banyak dengan bulu. Makanya si ibu Ribka ini memakaikan bulu-bulu di tangan dan juga lehernya si Yakub supaya lebih mirip dengan Esau. Ingat ya adik-adik bahwa Esau ini sudah menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Jadi inilah sesuatu yang Yakub berhak ya, artinya dia boleh dapatkan karena dia juga sudah memberikan sup itu kepada si Esau ya, memberikan makanan yang ia buat untuk si Esau dan ditukarkan dengan hak kesulungannya. Lalu Yakub masuk membawa makanan serta mengaku ia adalah Esau.
dan ayahnya pun meraba-raba, pegang-pegang tangannya, dia cium bajunya. Iya benar ini Esau ini. Lalu setelah makan, lalu Pak Ishak berdoa memberikan berkat kepadanya. Nah, lalu ketika Yakub menyamar yang sudah keluar, lalu masuklah Esau membawa makanan dari berburu. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau. Nah, Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Tapi adik-adik harus tahu di sini bahwa sebetulnya Esau sendiri yang sudah menukarkan hak kesulungannya kepada Yakub dengan semangkuk makanan. Jadi yang seperti kita lihat lagi di gambar yang pertama, di gambar yang kedua, bahwa Esau sendiri yang ingin menukarkan hak kesulungannya, menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk sup. Sayang sekali adik-adik. Nah, tetapi di sini kita belajar bahwa walaupun si Pak Ishak ini sayang sekali kepada Esau dan mau memberikan hak kesulungannya, memberikan berkat kepada Esau untuk hak kesulungannya, tetapi Tuhanlah yang berkuasa, Tuhan yang mampu memberikan berkat kepada kita semua, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkan itu, yang bisa mengatur itu. Rencana Tuhan adalah rencana yang paling hebat, paling besar. Oke adik-adik, nah sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Kolose 2 ayat 7c. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita ulangi sekali lagi. Kolose 2 ayat 7c. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7c. Jadi adik-adik, tentang berkat ini Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita semuanya, setiap dari kita. Sesuatu yang menjadi hak kita, yang menjadi bukan hak kita sesuatu yang menjadi berkat untuk kita dari Tuhan, itu tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya. Sama seperti bagaimana Yakub mendapatkan berkatnya. Walaupun dia anak kedua, tapi ternyata dia dapat berkat yang lebih banyak daripada Esau. Zaman dulu ingat adik-adik, seorang anak sulung itu mendapatkan berkat lebih banyak daripada anak bungsu, anak yang kedua, anak yang terakhir. Tetapi Tuhan sudah punya rencana bahwa Yakublah yang akan mendapat berkat lebih banyak daripada Esau. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik semua. Semoga adik-adik juga belajar bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah salah adik-adik. Oke, semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai kita ketemu lagi. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kamu bisa meminta tolong Mama dan Papa untuk mengirimkan persembahan kamu melalui rekening gereja GUP DI Pluit, ataupun men-scan nanti QRIS yang akan kakak tampilkan ataupun kamu juga bisa memberikan persembahan melalui celengan ataupun kotak amplop yang kamu sudah sediakan di rumah. Nah, nanti waktu kita sudah bisa beribadah kembali ke gereja, kamu boleh membawanya Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, siapkan persembahannya kita mau angkat pujian Berilah yang baik, Berilah yang baik. Sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau.
mengakhiri ibadah kita. Tapi minggu depan kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Nah, adik-adik, yuk kita akan tutup ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Kau boleh memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak sekolah minggumu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.